Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema 2 kelas 3 SD. Langsung saja kita mulai. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, bisa diperhatikan di sekitar anak-anak, semua benda yang ada di sekitar anak itu pasti menempati ruang ya, menempati ruang dan mempunyai massa. Lalu, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, bagaimana itu benda padat, bagaimana itu benda cair, bagaimana itu benda gas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dimulai dari benda padat. Benda padat itu adalah benda yang memiliki sifat 1. Bentuknya tetap. 2. Volumenya tetap. Nah, jadi benda padat itu kalau dipindah-pindah ya, dipindah-pindah itu bentuknya pasti tetap. Volumenya juga tetap. Semisal, nah contohnya di sini batu. Nah, batu itu termasuk benda padat. Nah, anak-anak semisal melempar batu, itu apakah bentuknya berubah menjadi besar? Nah, atau berubah menjadi kecil? Nah, tidak ya, bentuknya tetap. Lalu apakah volumenya juga berubah? Tidak ya. Nah, itu adalah contoh dari benda padat. Nah, contoh lainnya banyak sekali bisa anak-anak temui di sekitar anak-anak. Contohnya yang anak-anak pegang sekarang, apa? HP. Nah, HP itu bentuknya padat juga. Wujudnya padat, wujudnya padat. Nah, semisal anak-anak pindahkan handphone itu di meja, di kursi. Nah, itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap, tidak berubah-ubah. Selain itu apalagi? Ada kursi. Nah, ada kursi, ada meja, ada lemari dan banyak sekali. Nah, di sini ada contohnya jika benda jika dipindah itu tidak berubah bentuknya maupun volumenya. Ini ya. Nah, kursi ini digeser ya dari sini ke sini kan tadi. Nah, ini apakah berubah bentuknya? Tidak. Volumenya berubah? Tidak. Nah, itu adalah sifat dari benda padat. Lalu selanjutnya kita ke benda cair. Nah, kita ke benda cair. Nah, benda cair itu memiliki sifat bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya. Bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya, lalu volumenya tetap. Nah, volumenya tetap. Jadi, semisal benda cair itu dipindah-pindah, nah itu volumenya tetap. Nah, tetapi bentuknya itu menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah air. Nah, yang pertama adalah air. Nah, di sini contoh air ya ini ya. Nah, contohnya ini air yang dituangkan di gelas. Nah, di sini tentunya air yang dituangkan ke dalam gelas ini bentuknya menyesuaikan bentuk gelas. Nah, tidak mungkin airnya ini nanti membentuk selain bentuk gelas karena di sini dituangkan ke dalam
gelas. Karena sifat benda cair yaitu menyesuaikan dengan tempatnya. Lalu ada minyak. Nah, ini minyak juga contoh dari benda cair. Nah, ini ya. Ini minyak menyesuaikan tempatnya. Karena di sini tempatnya seperti mangkok. Nah, jadi ini menyesuaikan mangkok. Nah, ini kan karena efek ya, karena efek dituangkan jadinya basa Jawane muncrat-muncrat. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu di sini ada kecap. Nah, ada kecap. Ada kecap termasuk juga benda cair. Nah, jadi benda cair itu memiliki sifat bentuknya menyesuaikan dengan tempat lalu volumenya tetap. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke benda gas. Nah, benda gas itu memiliki sifat bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Juga sama kayak benda cair ya. Bentuknya berubah sesuai dengan tempat. Nah, bentuknya berubah sesuai dengan tempat, lalu volumenya menyesuaikan tempat. Nah, volumenya menyesuaikan tempat. Contohnya apa? Nah, contohnya ini ya, asap ya. Ini asap termasuk dari benda gas. Asap ini dalam bahasa kimianya bisa disebut dengan karbon monoksida ya. Seperti ini. Nah, ini adalah asap dari pabrik ya. Nah, asap ini bisa kita temukan selain di pabrik, bisa kita temukan di mana? Di asap kendaraan ya. Nah, kendaraan itu mengeluarkan asap. Nah, itu juga termasuk dari benda gas. Selain itu dari mana aja? Selain itu dari hasil pembakaran, semisal anak-anak membakar kertas. Nah, itu keluar asapnya. Nah, keluar. Itu juga termasuk dari benda gas. Lalu ada lagi. Nah, di sini ada ini benda gasnya bukan balon ya, tetapi udara yang ada di dalam balon. Nah, entah itu oksigen atau nitrogen. Nah, itu adalah benda gasnya. Bukan balonnya, tetapi udara yang ada di balonnya. Nah, di sini kan bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, contohnya pada uji coba balon ini. Nah, di sini kan saat meniup balon, nah itu kan kita meniupkan udara atau meniupkan gas masuk ke dalam balonnya. Nah, lalu kan mengembang. Nah, bentuknya menyesuaikan dengan balonnya. Nah, seperti ini. Lalu volumenya pun juga, semisal semisal balon itu besarnya hanya segini ya. Nah, kalau nanti ditiup lagi, nah nanti bisa meletus. Nah, selain itu, nanti semisal balonnya cuma kecil, nah volumenya juga hanya kecil, tidak bisa besar. Nah, ini adalah contoh dari benda gas, bukan balonnya, tetapi udara yang ada di dalam balon. Lalu, nah di sini gas. Gas, nah di rumah anak-anak mempunyai tidak? Nah, pasti mempunyai ya. Nah, di sini di dalam ini bukan tabungnya ya, tetapi di dalam tabung gas. Di dalam tabung gas itu yang disebut benda gas, yang termasuk benda gas. Kalau tabungnya ini bukan benda gas. Nah, di sini gas yang ada di dalam tabung ini menyesuaikan bentuknya. Bentuknya apa? Nah, karena di sini bentuknya tabung gas, maka bentuknya tabung gas. Nah, volumenya pun juga di sini sesuai dengan kapasitas tabungnya. Seperti itu. Nah, jadi semisal ada tabung gas yang kecil, tabung gas yang besar, itu mempunyai volume yang berbeda. Karena gas itu menyesuaikan dengan volumenya tempat. Paham? Nah, semoga anak-anak paham ya. Selanjutnya kita ke
percobaan. Nah, nanti anak-anak di rumah mempunyai tugas. Tugasnya yaitu mencoba membuktikan sifat-sifat benda. Yang pertama tadi apa? Benda padat. Jadi anak-anak melakukan percobaan benda padat. Nah, di sini nanti anak-anak menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama adalah batu. Yang kedua adalah gelas. Nah, di sini langkah-langkahnya ambil sebuah batu. Nah, batu, lalu batu itu diletakkan. Diletakkan di atas meja atau di tangan boleh. Nah, lalu diperhatikan bentuk dan volumenya. Nah, diperhatikan bentuk dan volumenya. Setelah itu batu yang tadi diletakkan, yang sudah diamati, itu dipindahkan ke dalam gelas. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini batu diletakkan. Nah, terus diamati. Diamati bentuknya seperti ini. Volumenya seperti ini. Lalu dipindahkan ke gelas. Nah, dipindahkan ke gelas ini ya. Dimasukkan ke dalam gelas ini. Nah, lalu setelah diletakkan di sini, diamati kembali bentuknya, volumenya. Nah, nanti apakah berubah? Nah, itu nanti hasil pengamatan anak-anak dituliskan di dalam lembar pengamatan. Nah, ini lembar pengamatan yang nanti harus ditulis di buku tulis anak-anak. Nah, di sini ada posisi ya, posisinya itu ada di luar gelas, ada di dalam gelas. Nah, di sini volume dan bentuk. Nah, semisal tadi di luar gelas berubah atau tidak? Nah, bisa ditulis di sini. Nah, lalu bentuknya berubah atau tidak? Nah, bisa ditulis di sini. Nah, nanti waktu dipindah di dalam gelas berubah atau tidak? Nah, ditulis di sini. Nah, bentuknya berubah atau tidak? Nah, ditulis di sini. Nah, berdasarkan pengamatan anak-anak sendiri ya. Nah, lalu setelah itu disimpulkan. Nah, berdasarkan pengamatan tadi disimpulkan apa kesimpulannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke benda gas. Benda cair ternyata. Nah, di sini nanti anak-anak juga menyiapkan mangkok. Nah, mangkok, lalu gelas, dan air. Nah, di sini caranya yang pertama, siapkan segelas air. Amati bentuk dan volume air. Lalu, tuangkan air dari gelas ke mangkok. Lalu, amati bentuk air di mangkok. 4. Tuangkan kembali air dari mangkok ke gelas. Yang kelima, amati volume air di gelas. Yang keenam, apakah ada perbedaan volume? Nah, di sini yang pertama, disiapkan gelas yang berisi dengan air. Lalu dimasukkan ke dalam mangkok. Oh, maaf. Tadi sebelum apa namanya? Nah, tadi pada tahap ini anak-anak amati dulu ya. Diamati dulu bentuk dan volumenya. Nah, diamati dulu bentuk dan volumenya. Lalu setelah itu dituangkan ke dalam mangkok. Nah, waktu dituangkan ke dalam mangkok, di sini juga diamati bentuk dan volumenya. Diamati bentuk dan volumenya. Setelah itu kita kembalikan lagi ke gelas. Nah, diamati lagi bentuk dan volumenya. Seperti itu. Nah, nanti hasil pengamatannya itu ditulis ke dalam lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan untuk benda cair seperti ini. Nah, di sini ada posisinya di gelas 1. Di mangkok. Nah, ini seharusnya di gelas 2 ya. Maaf, ini seharusnya di gelas 2.
karena kan tadi sudah dikembalikan ya. Nah, kan tadi pertama di gelas, lalu di mangkok, lalu di gelas lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti volumenya juga diisi berubah atau tidak, bentuknya juga diisi berubah atau tidak, sesuai dengan pengamatan anak-anak. Nah, semisal di gelas 1 berubah atau tidak. Nah, boleh ditulis di sini. Terus bentuknya berubah tidak. Nah, waktu diamati di gelas 1. Nah, waktu di mangkok berubah atau tidak, ditulis di sini. Bentuknya berubah atau tidak, ditulis di sini, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu jangan lupa dibuat kesimpulan. Nah, dibuat kesimpulan. Nah, setelah itu kita ke percobaan benda gas. Nah, kita ke percobaan benda gas. Nah, di sini alat dan bahannya adalah 2 buah balon atau plastik. Lalu karet atau tali. Nah, di sini jika di rumah tidak mempunyai balon, bisa digunakan plastik. Plastik yang bening ya. Nah, tidak usah beli ya, tidak usah beli, cukup manfaatkan apa yang ada di rumah. Jika ada plastik bening, kita gunakan plastik yang bening. Nah, lalu di sini langkah percobaannya yaitu yang pertama, tiuplah balon atau plastik sebanyak 4 kali. Ikatlah balon atau plastik dengan karet atau tali. Lalu tiuplah balon atau plastik kedua sebanyak 10 kali. Ikatlah balon atau plastik dengan karet atau tali. Amatilah dan bandingkanlah kedua balon plastik tadi, apakah bentuk dan volumenya sama. Nah, di sini nanti diamati ya. Yang pertama, plastik yang pertama itu ditiup sebanyak 4 kali. Lalu plastik yang kedua itu ditiup 10 kali. Nah, setelah itu diamati. Nah, apakah bentuknya sama? Apakah bentuknya berbeda? Nah, itu nanti bisa dituliskan di lembar pengamatan. Nah, di sini bedanya ya. Bedanya semisal nanti ditulis ya. Ditulis kalau tadi kan yang benda padat sama benda cair berubah atau tidak. Nah, di sini bisa dituliskan. Untuk balon atau plastik, volumenya bisa yang pertama kecil atau besar. Di sini juga bentuknya bagaimana? Kecil atau besar? Atau bentuknya bulat atau bagaimana? Bisa ditulis di sini. Lalu yang di plastik kedua ini juga ditulis volumenya bagaimana? Besar atau kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, lalu bentuknya bagaimana? Itu bentuknya menyerupai apa? Bisa ditulis seperti itu ya. Nah, bagaimana? Paham tidak? Ya, semoga paham semua ya. Paham semua. Nah, lalu jangan lupa di sini ditulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham apa yang Bapak berikan dan selamat mencoba. Dan jangan lupa ditulis ya, ditulis hasil pengamatannya pada lembar pengamatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.